Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Sobat KAY, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU XX-I/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama ia berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Peristiwa ini juga menarik perhatian salah satu sobat KAY yang mengajukan pertanyaan. Apakah KAY berwenang untuk mengawasi hakim konstitusi, terutama dalam kasus ini? Simak pertanyaannya. Mengenai perkara Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU XX-I/2023, apakah KAY berwenang dalam mengawasi hakim konstitusi? Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat KAY semua, selamat bergabung dalam podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Perkenalkan, saya Festi Rahma Hidayati, senang sekali akan mengajak Sobat KAY semua untuk membahas salah satu wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim. Telah hadir di antara kita, yaitu juru bicara Komisi Yudisial, Mas Miko Ginting. Mas Miko nanti akan berbincang bersantai dengan kita, membahas tentang apakah Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan pengawasan hakim untuk konstitusi. Gimana Mas Miko kabarnya? Baik? Baik, sehat, alhamdulillah. Isu-isu yang belakangan ini lumayan cukup mempengaruhi Komisi Yudisial dalam melakukan wewenang dan tugasnya, atau bagaimana nih belakangan ini? Ya, ini putusan yang memang menyita perhatian publik ya, terutama di Indonesia gitu ya. Dan putusan ini tentu tidak bisa dipungkiri, itu menuai kontroversi. Nah, juga mengundang pertanyaan seperti Kak Fesi sampaikan tadi, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi ya yang mengeluarkan putusan ini. Nah, kita beberapa hari ini juga mendapatkan pertanyaan itu, apakah Komisi Yudisial itu berwenang untuk mengawasi ya perilaku hakim konstitusi. Nah, ini kita akan bahas dalam sesi podcast pagi hari ini. Oke. Namun sebelum kita lebih lanjut nih mengupas tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial ini, sebenarnya secara konstitusi pembentukan dari Komisi Yudisial ini kan hampir berbarengan ya, karena merupakan dari anak kandung reformasi. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mas Miko, asal muasal nih pembentukan dari Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Konstitusi pada saat itu? Ya, kalau dibilang bersamaan, tentu bersamaan karena pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu berbarengan ya melalui amandemen ketiga ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dibentuklah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang tugasnya utamanya ya, di samping tugas-tugas yang lain adalah menguji ketentuan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji ya sengketa kewenangan antar lembaga negara misalnya. Lalu juga ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah pemakzulan ya presiden dan wakil presiden misalnya. Kemudian juga ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik gitu ya. Nah, itu tugas-tugas yang diberikan. Lalu ada juga tugas yang juga cukup penting dan ini tampaknya memang masih dalam dinamika ya, soal memutus sengketa pemilihan ya, baik pemilihan presiden dan dan wakil presiden dan juga pemilihan kepala daerah. Nah, itu tugas-tugas yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan Komisi Yudisial? Konstitusi sebenarnya memberikan dua mandat utama, Kak Festi ya. Satu, untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Ya, kemudian hasil seleksi itu diberikan kepada DPR untuk diberikan persetujuan, gitu ya. Nah, kalau klausul itu kan cukup jelas ya. Jadi melakukan seleksi terhadap calon hakim agung gitu. Nah, ini mandat yang kedua ini yang tampaknya sering menjadi dinamika juga ya. Mandat kedua itu adalah bahasa konstitusinya jelas menyatakan bahwa Komisi Yudisial itu dan wewenang lain ya, memiliki tugas dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Nah, tentu pertanyaannya wewenang lain itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lacak dalam risalah pembentukan Komisi Yudisial melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya idenya besar sekali gitu. Jadi kalau kita gagasannya itu
cukup komprehensif gitu ya. Bahkan sampai Komisi Yudisial itu diharapkan untuk menyusun anggaran peradilan misalnya sampai ke titik itu gitu ya. Nah, tapi memang ada, kalau saya mau kasih pandangan ya, ada satu celah di mana ketika gagasan besar itu dirumuskan dalam norma dan itu tidak terlacak sebenarnya kenapa gagasan yang begitu besar, yang ideal gitu, sampai kepada satu klausul dan wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluar martabat serta perilaku hakim gitu. Jadi memang ada gap di situ ya, dan itu yang tidak terlacak dalam konstitusi. Nah, dalam konteks itu sebenarnya yang paling penting adalah bahwa wewenang lain itu diartikan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang, atau dalam bahasa hukum itu kan disebut sebagai open legal policy ya, atau kebijakan hukum terbuka. Jadi apa yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menerjemahkan wewenang lain itu ditentukan lebih lanjut oleh undang-undang gitu. Nah, salah satunya yang kita kenal, meskipun tidak salah satunya, yaitu pengawasan hakim gitu. Berarti pengawasan hakim, berarti semua hakim, termasuk hakim konstitusi kah, atau memang hakim hanya yang di bawah dengan badan peradilan seperti MA? Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang pertama Komisi Yudisial, Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 ya, 22/2004, secara jelas kan disebutkan bahwa Komisi Yudisial itu mengawasi dua jenis hakim ya. Hakim di Mahkamah Agung ya, termasuk Hakim Agung dan semua hakim di bawah ya, di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi. Nah, dalam dinamikanya dan perkembangannya, pada tahun 2006 itu diujilah ketentuan norma itu ya, dan melakukan pengujian beberapa hakim agung gitu ya, diuji ke Mahkamah Konstitusi. Okay. Nah, sebenarnya permohonan mereka jelas meminta bahwa Komisi Yudisial itu tidak berwenang mengawasi hakim agung gitu. Okay. Hanya hakim agung ya? Hanya hakim agung. Nah, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu mungkin bahasa hukumnya ultra petitum gitu ya, atau melebihi dari permohonan. Kalau saya memandangnya justru bukan melebihi permohonan, tapi tidak dimohonkan. Nah, Mahkamah Konstitusi lalu memutuskan bahwa Hakim Agung itu masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial, tapi yang tidak dimohonkan, yaitu pengujian terhadap Hakim Konstitusi, diambil, lalu diputus bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi Hakim Konstitusi gitu. Nah, itu putusan nomor 005/2006 gitu. Sejak itulah kemudian Komisi Yudisial tidak lagi menjadi pengawas bagi Hakim Konstitusi gitu ya, dalam rangka pengawasan gitu. Nah, sebenarnya ada yang menarik dalam putusan itu ya, kalau kita lihat soal terminologi hakim ini kan, hakim ini kan tadi tugas Komisi Yudisial kan dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, hakimnya itu apa gitu? Yang menarik dalam putusan 005/2006 itu, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Komisi Yudisial itu memang tidak dicanangkan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Karena apa? Karena secara sistematis Komisi Yudisial itu diletakkan pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Mahkamah Agung di 24A dan Mahkamah Konstitusi 24C. Mungkin ini terdengar seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu pertimbangan utamanya itu jantung pertimbangannya gitu. Jadi menyatakan bahwa kalau di Komisi Yudisial di pasal 24B, tentu dia mengawasi hakim yang disebutkan lebih dulu, yaitu di 24, yaitu Hakim Agung dan hakim di bawah Mahkamah Agung. Sementara hakim setelah ya pembentukan klausul pembentukan Komisi Yudisial, yaitu Hakim Konstitusi di pasal 24C, itu tidak termasuk dalam objek kewenangan Komisi Yudisial gitu. Nah, ini salah satu ya jantung utama dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi 2006 itu gitu. Nah, tentu pertanyaannya menjadi menarik. Apakah memang putusan Mahkamah Konstitusi itu ya tentu final dan mengikat dan harus dihormati ya. Tapi apakah kemudian ketika ada perkembangan dan dinamika di kemudian hari, putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diubah? Nah, ini jadi pertanyaan menarik nih, dan mungkin Sobat KAI juga bisa menganalisis ini ya gitu. Dalam perspektif living constitution misalnya, bahwa konstitusi itu mengikuti dinamika dan konteks yang hidup, ya tentu sah-sah saja gitu. Putusan yang 2006 begitu ya, sekarang 2023, tentu banyak dinamika dan perkembangan yang terjadi gitu, dan konstitusi harus merespon itu gitu. Oke. Apakah bisa dikatakan dengan lain bahwa tidak ada pengawasan terhadap hakim konstitusi, dengan sendirinya cenderung bahwa independensi ataupun yang dimilikinya itu jadi kebablasan, dengan singkatnya seperti itu, Mas Viko? Ya, sebenarnya gini,
kan yang sering dipertentangkan itu pengawasan dengan kemandirian ya. Seakan-akan itu kalau kemandirian itu tidak tidak identik dengan pengawasan. Padahal tidak, pengawasan itu dan kemandirian hakim itu satu keping uang logam sebenarnya gitu. Jadi tidak ada kemerdekaan hakim tanpa pengawasan. Dan sebenarnya kalau pengawasan itu optimal ya, kepercayaan publik terhadap peradilan kan juga optimal. Nah, kepercayaan publik terhadap peradilan yang optimal itu menunjang kemerdekaan hakim yang juga optimal gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendorong kemerdekaan hakim gitu ya, maka yang harus didorong juga pengawasannya. Ini berlaku juga ya, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, Kak Festi, sebenarnya juga di 2022 ini juga tampaknya tidak banyak didiskusikan ya, bahwa posisi Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Oke. Nah, jadi ini menarik juga karena di 2022 itu ada satu advokat ya, ini juga kita tidak tahu ya, konteks apa yang menaungi sehingga ada satu klausul di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diuji ke Mahkamah Konstitusi mengenai komposisi ya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Nah, lalu Mahkamah Konstitusi saat itu kita di Komisi Yudisial juga sudah siap-siap sebenarnya ya untuk menanggapi lah ya permohonan ini sebagai pihak terkait. Nah, menariknya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa jikalau Mahkamah menilai bahwa tidak dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak lain, Mahkamah bisa langsung memutus. Jadi saat itu memang tidak ada sidang dalam arti pembuktian ya, tidak mengundang Komisi Yudisial, tidak mengundang pemerintah, tidak mengundang DPR. Nah, diputuskanlah bahwa komposisi Mahkamah Hakim Konstitusi yang tadinya adalah Hakim Konstitusi, kemudian akademisi hukum dan juga Komisi Yudisial itu dinyatakan inkonstitusional. Sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Yudisial itu diganti menjadi tokoh masyarakat. Singkatnya dikatakan bahwa Komisi Yudisial itu tidak ada dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang adalah tokoh masyarakat gitu. Nah, ini menarik ya karena satu secara empirik sebenarnya keterlibatan Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim Konstitusi itu teruji. Terujinya di mana? Ada 2 kasus di Mahkamah Konstitusi di mana keterlibatan Komisi Yudisial sangat signifikan gitu. Pertama kasus Akil Muchtar di 2013 ya. Saat itu Wakil Ketua Komisi Yudisial Pak Abbas Said ya kalau tidak salah itu menjadi anggota dari Majelis Dewan Etik ya. Nah, saat itu Akil Muchtar diputus ya bersalah secara etik. Nah, yang kedua tahun 2017. Bahkan saat itu Komisi Yudisial melalui Wakil Ketuanya Sukma Violeta itu menjadi ketua ya Dewan Etiknya ya untuk kasus Patrialis Akbar dan diputus juga gitu. Bersalah melanggar etik gitu. Jadi secara empirik pengalaman Komisi Yudisial dalam pemeriksaan etik itu teruji gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menarik apa yang disebutkan oleh Saldi Isra ya, yang mulia Saldi Isra dalam dissenting opinion-nya. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya gini, kalau yang perlu diuji adalah itu model Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini. Kalau dia Majelis Kehormatannya permanen, maka keberadaan Komisi Yudisial menjadi bisa dipertanyakan secara konstitusionalitas gitu. Nah, tapi kalau modelnya ad hoc dan memang ad hoc modelnya ya, itu maka tidak masalah ada Komisi Yudisial yang teruji dalam pengalaman empirik begitu. Yang mulia Saldi Isra menyatakan dalam dissenting opinion-nya gitu. Dan yang dipilih memang modelnya model ad hoc saat itu gitu. Jadi itu yang kemudian bagi kita di Komisi Yudisial ya, sekali lagi kita akan hormati putusan ini gitu ya, tapi bahwa pertanyaan Komisi Yudisial apakah adalah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, nah itu jadi saat ini ya tidak ada di dalam Majelis Kehormatan Konstitusi. Dan yang menarik sebenarnya adalah kalau misalnya gini, logika Hakim Konstitusi saat itu ya, bahwa yang harusnya ada dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah tokoh masyarakat. Nah, salah satu komponen pengisi dari Komisi Yudisial kan tokoh masyarakat juga gitu. Jadi apa bedanya tokoh masyarakat di KY dengan tokoh masyarakat yang ada di Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Dan saya kira ya ini lagi-lagi perlu diuji juga ya, dalam arti apakah memang suatu putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dalam arti ya berlaku selamanya, ataukah memang ada konteks-konteks yang bisa mengubah ya dinamika sehingga putusan Mahkamah Konstitusi juga harus mengubah dinamika itu juga gitu. Jadi merespon dinamika itu yang terjadi gitu. Jadi saya kira memang
posisi kita ya di Komisi Yudisial sebenarnya yang menghormati putusan tersebut. Tapi bagi kita dalam pandangan kacamata pengawasan, sebenarnya pengawasan itu adalah bentuk akuntabilitas kan. Akuntabilitas itu bermakna bahwa setiap keputusan, setiap tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika dapat dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya mendorong kemandirian peradilan gitu. Jadi keberadaan Komisi Yudisial itu bukan hanya untuk mengawasi, tapi untuk mendorong akuntabilitas dan juga kepercayaan publik bagi lembaga peradilan gitu ya. Saat ini ya bagi para hakim gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana kebijakan politik ke depan, apakah juga diperluas kembali kepada Mahkamah Konstitusi, ya kita lihat aja. Karena itu kan tadi seperti saya sampaikan, itu bagian dari kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang ya, dalam hal ini pemerintah dan DPR gitu. Jadi saat ini posisi KAI menghormati putusan dari hasil judicial review yang telah diputuskan beberapa waktu lalu, ya. Sebagai lembaga pengawas kita menunggu saja ya, apakah memungkinkan nantinya unsur tokoh masyarakat itu diambil dari Komisi Yudisial. Demikian Mas Miko ya. Betul, dan memang ada ini ya, ada beberapa, ini kan ada wacana ya untuk rancangan undang-undang Komisi Yudisial ya. Beberapa waktu yang lalu kita diundang ke Badan Legislasi DPR, dan yang paling banyak diomongkan ya, dan diusulkan ya, sebagai sebuah wacana lagi-lagi ya, ini belum ada dalam normanya. Nah, itu memang soal kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, gitu. Jadi ini sebuah wacana yang saya kira menarik untuk dikaji ya. Dan untuk sebagai pertanyaan simpelnya gini, apakah memang kemerdekaan tadi, pertanyaan Kak Festi memang sangat tajam ya kepada prinsip gitu. Apakah memang lembaga peradilan itu ketika menyatakan diri ya punya kemerdekaan itu tanpa atau minim pengawasan gitu. Nah, pandangan saya, ya tadi akuntabilitas dan pengawasan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kemerdekaan hakim gitu. Oke. Demikian jawaban singkat dari Mas Miko, juru bicara Komisi Yudisial, tentang pertanyaan dari Sobat KY. Apakah KY berwenang untuk mengawasi hakim konstitusi? Saya rasa Komisi Yudisial memiliki wewenang yang penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dan kita semoga proses menuju RUKY itu akan membuahkan hasil sehingga menjadikan peradilan lebih baik ya untuk semuanya, tidak hanya peradilan di Mahkamah Agung tapi juga peradilan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak Mas Miko telah menjawab pertanyaan dari Sobat KY, dan apabila Sobat KY memiliki pertanyaan lain terkait wewenang dan tugas Komisi Yudisial ataupun isu seputar hukum dan peradilan, maka bisa diajukan ke email humas@komisiyudisial.go.id. Terima kasih telah bersedia menonton tayangan dari podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KY. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KY.